Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa kabar kita semua? Mudah-mudahan selalu semangat dalam mengikuti proses perkuliahan. Pada kesempatan kali ini kita kembali dalam materi perkuliahan kita di pertemuan ke-9 dengan tema tentang studi kelayakan bisnis pada aspek sosial. Sebagai pendahuluan, studi kelayakan bisnis merupakan langkah sistematis untuk menilai apakah suatu rencana bisnis layak dijalankan dari berbagai aspek-aspek ya. Tentu ada aspek pasar, aspek teknis, aspek hukum, aspek keuangan, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas pada aspek sosialnya. Aspek sosial tentunya menjadi penting karena apa? Karena bisnis tidak bisa berdiri sendiri. Ada ekosistemnya, di mana salah satunya dalam ekosistem bisnis itu ada masyarakat. Yang masyarakat tersebut pertama tentu bisa menjadi suplai tenaga kerja. Kemudian juga masyarakat merupakan konsumen dalam produk yang dihasilkan. Dan tentunya ada pemangku kepentingan lain ya. Seperti diantaranya apabila sebuah bisnis itu berada di lingkungan masyarakat, bagaimana bisnis itu tidak mengganggu kegiatan aktivitas masyarakat di wilayah itu. Disebabkan karena ada operasionalisasi bisnis yang sedang berjalan gitu. Makanya ini penting. Jangan sampai nanti aspek sosial ini menimbulkan resistensi terhadap kegiatan bisnis yang bisa menyebabkan konflik sosial hingga terjadinya kegagalan proyek ya. Oke, baik, kita lanjutkan di dalam bagian B-nya adalah pengertian aspek sosial dalam studi kelayakan bisnis. Jadi sebagai pengertian, aspek sosial dalam studi kelayakan bisnis ini adalah mengkaji sejauh mana proyek atau usaha yang direncanakan akan berdampak terhadap lingkungan sosial dan apakah memperoleh dukungan dari masyarakat setempat. Nah, ini sebenarnya ada dua kata kuncinya. Pertama, berdampak. Tentu berdampak yang dimaksud di sini adalah berdampak positif ya. Misalnya apa? Misalnya dengan adanya kegiatan bisnis atau proyek, maka bisa merekrut tenaga kerja. Atau mungkin adanya perbaikan infrastruktur jalan menuju ke suatu desa atau di suatu tempat di mana masyarakat itu tinggal. Berarti dampaknya harus positif ya, bukan negatif. Dan mendapatkan dukungan. Nah, jangan sampai nanti masyarakat itu menolak kegiatan bisnis atau proyek yang sedang dilakukan. Misalnya bisa saja mereka menutup akses jalan dari luar masuk ke dalam lokasi proyek. Atau mereka melakukan aksi ya demonstrasi atau aksi yang mungkin lebih ekstrimnya melakukan pengerusakan ya dan lain-lain yang menyebabkan gagalnya kegiatan proyek. Makanya ini penting dalam studi kelayakan bisnis gitu. Nah, ini maka analisis ini juga mencakup ya terkait dengan bagaimana kesesuaian nilai budaya lokal, bagaimana budaya di sana. Terus bagaimana caranya nanti melibatkan dan memberikan satu upaya agar adanya partisipasi masyarakat ya. Kemudian juga mengkaji dampak positif ya atau mengkaji dampak sosial negatif dan positifnya. Nah, serta upaya untuk melakukan mitigasi atau penanganan konflik dari awal ya. Jadi sebelum konflik
terjadi, konflik sosial terjadi, sudah dianalisis agar bisa ada tindakan-tindakan preventif, tindakan-tindakan pencegahan. Jangan sampai nanti konflik itu pecah baru diselesaikan. Itu penting ya. Kemudian yang berikutnya adalah C-nya ya, adalah tujuan dan manfaat analisis sosial dalam studi kelayakan. Yang pertama adalah menilai dukungan dan penerimaan masyarakat lokal. Ini penting ya. Adanya dukungan. Kemudian yang kedua, menghindari konflik sosial yang dapat menghambat operasi bisnis. Yang ketiga adalah mengidentifikasi peluang kontribusi sosialnya dalam bentuk yang namanya CSR atau Corporate Social Responsibility. Kemudian adanya penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat tempatan. Kemudian memastikan keberlanjutan sosial ya, atau kita sebut dengan social sustainability dari proyek bisnis. Nah, jangan sampai kegiatan bisnis mematikan aktivitas sosial masyarakat. Jadi pastikan aktivitas sosial masyarakat yang selama ini sudah berjalan dengan baik itu tidak terhenti dan tetap berlanjut ya, walaupun ada aktivitas proyek bisnis di sekitar masyarakat tempat mereka tinggal. Nah, bagaimana nanti indikator dari penilaian aspek sosial ini? Nah, satu tentu karena kita mengkaji struktur dan budaya masyarakat lokal, maka kita memahami apakah secara budaya mereka itu mereka bisa menerima ya. Karena kan begini, ada masyarakat yang secara budaya mereka relatif lebih religius gitu. Nah, ketika misalnya ada kegiatan bisnis yang bisa berdampak terhadap mengganggu nilai-nilai religius mereka, mereka bisa menolak gitu. Ya contohnya misalnya membangun karaoke atau tempat hiburan saja gitu ya di suatu wilayah yang di sana masyarakatnya religius, atau mungkin membuat konser musik ya, atau membangun pabrik yang di situ bahan bakunya adalah misalnya, mohon maaf, misalnya babi, itu sementara di situ banyak umat Islam, tentu tidak bisa diterima begitu. Nah, struktur dimaksud di sini adalah terkait dengan tokoh-tokoh masyarakat baik secara formal maupun informal, dari RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh budaya, tokoh agama, itu mereka semuanya bisa menerima. Nah, kemudian dampak sosial ya dari kegiatan itu diukur sejauh mana bisa menghasilkan ya peluang kerja yang optimal untuk masyarakat. Kemudian juga dinilai tentang pergeseran nilai atau norma akibat kehadiran bisnis baru yang tadi saya sebutkan. Jangan sampai selama ini anak mudanya rajin ke mushola, ke masjid, atau ke gereja, karena adanya bisnis tersebut, kebiasaan itu jadinya tidak lagi dilaksanakan. Atau ada kegiatan-kegiatan positif lain ya. Nah, ini juga harus dinilai, dianalisis. Kemudian tingkat partisipasinya, mereka dilibatkan tidak dalam proses pengambilan keputusan ya terkait dengan misalnya kegiatan bisnis tersebut. Makanya perlu ada rembuk warga gitu sebelum bisnis itu dibuat, proyek itu dibuat di suatu tempat. Kemudian penerimaan sosial ya, social license to operate ya, ini artinya bagaimana secara umum masyarakat bisa menerima. Kemudian juga dampak migrasi, kemiskinan, dan ketimpangan sosial. Nah, jangan sampai ada sebuah bisnis baru justru menimbulkan gap ataupun kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, karena tidak adanya pelibatan masyarakat. Yang ada banyaknya pegawai baru datang di suatu tempat ya, sehingga masyarakat terkesankan hanya sebagai penonton, sehingga proyek yang ada hanya menguntungkan orang-orang dari luar, dan ini sangat riskan dan rawan terjadinya suatu konflik ya antara masyarakat dengan perusahaan. Nah, kemudian juga termasuk dengan konflik agraria atau lahan masyarakat adat.
Nah, seringkali sebuah bisnis, ya misalnya pembukaan perkebunan kelapa sawit ya, atau membuka areal kebun ya untuk sebuah proyek, ini terkena tanah-tanah masyarakat. Yang tanah tersebut adalah tanah adat. Nah, ini bisa menjadi konflik antara masyarakat dengan perusahaan. Ini sering terjadi gitu. Karena seringkali perusahaan tidak jujur terhadap HGU yang didapat dari pemerintah. Misal dia hanya mendapat 10.000 hektar, tapi yang digarapnya bisa 15.000 hektar. Nah, 5.000 hektar ini merambah ke tanah-tanah masyarakat. Yang tanah tersebut adalah tanah adat. Sehingga konflik itu terus berkepanjangan ya. Nah, bagaimana ya bagian E-nya itu adalah metodologi analisis aspek sosialnya. Bisa melakukan semacam studi dokumen sosial. Jadi mempelajari profil desanya ya, RPJM desanya, rencana pembangunan jangka menengah ya, atau dari ya Badan Statistik ya, BPS begitu. Kemudian survei dan wawancara dengan tokoh masyarakat, ini penting. Jadi harus dilakukan ya pertemuan dengan tokoh masyarakat melalui wawancara dan survei-survei begitu. Dan juga bisa melakukan FGD atau Focus Group Discussion dengan warga dan tokoh masyarakat untuk menggali, mencari informasi, dan mendiskusikan serta memutuskan bagaimana kegiatan bisnis ini supaya bisa diterima oleh semua pihak. Kemudian analisis SWOT ya, dan stakeholder mapping. Jadi maksudnya dikaji betul apa aspek strength-nya, kekuatannya, weakness-nya, kelemahannya, opportunity-nya, peluangnya, dan threat-nya, ancaman. Serta memapping stakeholder. Stakeholder ini ada pemerintah daerah, ada supplier ya, pemasok bahan baku, kemudian ada pihak pemegang saham, investor ya, kemudian juga ada masyarakat sebagai suplai tenaga kerja dan tentunya sebagai konsumen secara umum. Kemudian juga mengkaji AMDAL-nya ya. AMDAL ini penting karena AMDAL ini adalah analisis mengenai dampak lingkungan sebuah bisnis. Jangan sampai nanti ada misalnya limbah cair yang merusak sungai, atau bisa jadi limbah kimia lain ya dalam bentuk bau, udara, asap. Juga misalnya limbah yang berhubungan dengan apa ya tadi, bau, cair, suara, kebisingan. Jangan sampai di situ proyek itu sangat bising sehingga mengganggu kegiatan masyarakat. Nah, ini dikaji semuanya. Nah, ini ada bagian F itu adalah beberapa studi kasus ya. Studi kasus pertama itu proyek PLTU Batang di Jawa Tengah. Ini permasalahan sosialnya nih ya. Proyek ini tolak oleh masyarakat ya terhadap pembangunan pembangkit listrik tenaga uap skala besar ya, karena khawatir akan pencemaran dan hilangnya mata pencarian petani gitu. Sehingga dampak sosialnya terjadilah konflik horizontal dan vertikal serta munculnya gerakan advokasi lingkungan. Nah, ini dia akibatnya ya pembangunan PLTU. Nah, bagaimana tindakan mitigasinya? Pemerintah dan investor melakukan pendekatan persuasif pada masyarakat, memberikan pelatihan alternatif pekerjaan kepada mereka, serta memberikan program CSR lingkungan, Corporate Social Responsibility, untuk meredam itu semua. Pelajarannya, aspek sosial harus dianalisis sejak awal untuk memperoleh izin sosial. Jadi izin itu bukan sekedar izin legal dari pemerintah, tapi masyarakat juga itu harus memberikan izin ya. Makanya harus ada aktivitas yang berhubungan dengan bagaimana melakukan persuasi kepada masyarakat. Nah, berikutnya adalah studi kasus 2, perluasan perkebunan sawit di Kalimantan Barat. Nah, ini permasalahan sosialnya itu sengketa lahan ya, antara perusahaan dan masyarakat adat Dayak
Karena apa, ini kan tanah tadi ya, tanah yang harusnya itu tanah adat dijadikan kebun ya oleh perusahaan. Dampak sosialnya kan terjadi ketegangan sosial, kerusuhan, dan tuntutan hukum nih kepada perusahaan. Maka dilakukanlah dialog partisipatif ya, solusinya melalui dialog partisipatif dan sertifikasi RSPO atau Round Table on Sustainable Palm Oil ya. Jadi ini sebuah cara untuk bagaimana membuat standar ya tentang bagaimana bisnis kelapa sawit ini bisa berjalan secara berkelanjutan dengan standar menggunakan tanah yang aman, yang tidak mengganggu tanah-tanahnya masyarakat. Pelajarannya adalah kelayakan sosial menjadi prasyarat untuk berkelanjutan industri ekstraktif. Oke, bagian penutup, aspek sosial dalam studi kelayakan bisnis tidak bisa diabaikan ya. Nah, ketika proyek bisnis mengabaikan nilai-nilai lokal dan tidak melibatkan masyarakat sekitar, maka potensi kegagalannya pasti akan terjadi sangat tinggi. Karena bisa saja akan terganggu ya, akan akibat penolakan masyarakat gitu. Dan konflik yang berkepanjangan itu pun tentunya akan membawa dampak yang tidak baik gitu terhadap kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena itu, sebelum dijalankan bisnis itu, sebelum dibangun infrastrukturnya, sebelum investasi yang besar, maka pastikan ya aspek sosial ini sudah bisa diselesaikan. Makanya secara demikian ya, evaluasi sosial merupakan landasan penting untuk memastikan kelayakan jangka panjang dan keberlanjutan sebuah usaha. Baik, ini ada daftar pustakanya, baik buku, penelitian ya, itu ataupun data-data dari BPS sudah lebih kurang 10. Demikian materi kita, studi kelayakan bisnis di materi ke-9. Nanti apabila ada hal-hal yang masih belum paham bisa ditanyakan dan kita bisa diskusikan di grup WA kita. Demikian sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.